kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan firman kita hari ini terambil dalam kitab Hakim pasal yang ke-11 ayat pertama sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Amin buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah baca ayat firman Tuhan di pasal yang ke-11 ayat yang pertama tadi sudah menjelaskan bahwa Yefta ini adalah seorang yang gagah perkasa. Namun Yefta adalah anak dari seorang perempuan sundal, sehingga ia tidak mendapat bagian apapun, warisan apapun, milik pusaka apapun dari ayahnya. Karena anak-anak dari ayahnya ini, dari istri yang sah, menyuruh dia untuk pergi dari rumah mereka. Jadi Yefta lari dari rumahnya karena diusir, ya lalu lari dan pergilah ia ke Tob, dan di sana banyak orang-orang perampok, orang-orang jahat yang berkumpul bersama-sama dengan dia dan mereka pergi merampok bersama-sama. Namun suatu hari terjadilah suatu kejadian di Israel di mana orang-orang Amon, bangsa Amon datang untuk melawan bangsa Israel. Karena bangsa Israel tahu bahwa mereka tidak mampu untuk melawan bangsa Amon, mereka lalu pergi berkumpul bersama para tua-tua dan menyuruh para tua-tua ini untuk meminta Yefta agar Yefta datang ke Israel untuk berperang, bantu mereka untuk melawan orang-orang Amon. Nah, ketika Yefta bertemu dengan para tua-tua Israel, Yefta mengatakan bahwa kalau saya bisa memerangi mereka dan kita menang, saya ingin kalian menjadikan saya pemimpin atas bangsa ini. Dan mereka pun menyetujui permintaan Yefta. Akhirnya Yefta melawan bangsa Amon dan Yefta menang. Nah, anak-anak, dari kisah Yefta ini yang mau kita pelajari hari ini adalah siapapun kamu, dari latar belakang apapun kamu, ketika Allah memilih kamu untuk melakukan suatu pekerjaan yang besar, maka percayalah Allah menyertai hidupmu. Nah, Yefta ini adalah seorang anak dengan latar belakang keluarga yang berantakan. Dia adalah anak dari seorang perempuan sundal. Dia bukan anak dari orang baik-baik. Lalu apakah Yefta harus putus asa? Walaupun Yefta dia melakukan hal yang salah ketika dia lari dari rumahnya dan dia merampok dan sebagainya, namun ketika Allah memilih kamu, memilih Yefta untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan para orang-orang Amon, dari para Bani Amon, Allah menyertai Yefta untuk pergi berperang. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Eli, seperti apapun latar belakangmu, dari keluarga seperti apapun yang kamu miliki, kamu tetap memiliki masa depan di dalam Tuhan. Tuhan tetap memilih kamu dan memberkati masa depanmu. Yang penting adalah ketika kamu mendengar perintah Tuhan, kamu mau taat untuk melakukannya. Mungkin kamu punya masa lalu yang buruk. Mungkin ketika kamu menyadari bahwa keluargamu berantakan, kamu pun ingin hidup berantakan. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan menolong kamu ketika kamu menyerahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Jadi jangan putus asa ketika kamu merasa bahwa keluarga saya keluarga yang berantakan. Saya anak broken home. Saya ini nggak punya orang tua. Orang tua saya tidak mengasihi saya. Keluarga saya tidak keluarga yang baik. Percayalah ketika masa depan ditaruh di dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan memberkati kehidupan kamu. Dia akan memilih kamu, memimpin kamu, menuntun kamu, menolong kamu. Nah, ketika Yefta meninggalkan segala sesuatu yang jahat yang dia lakukan, dia datang kepada Tuhan. Tuhan memimpin Yefta sehingga Yefta mampu memenangkan peperangan antara bangsa Israel dan Bani Amon. Yefta begitu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, ini hal yang baik ya yang bisa kita pelajari hari ini, yaitu menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Apapun latar belakangmu, seperti apapun situasi yang kamu hadapi, ketika kamu mencari Tuhan dengan sepenuh hatimu, ketika kamu mendengar suara Tuhan dan kamu taat untuk melakukannya, ketika kamu melepaskan setiap hal-hal yang sudah kamu pegang, hal-hal buruk, hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, dan mendengar suara Tuhan lalu melakukan itu dalam Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, taat untuk melakukan suara dan perintah Tuhan bagi kamu, Tuhan akan memberkati hidupmu. Jadi siapapun kita pasti bisa dipakai dengan luar biasa, asal kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan.
Nah, ini sudah kisah yang bisa kita pelajari hari ini. Firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tetap memandang Tuhan, menaruh pengharapan kita pada Tuhan, tetap mendengar dengan taat suara Tuhan, dan Tuhan memimpin kita. Jadi kalian kalau bertanya suara Tuhan itu seperti apa sih Ibu Eta? Nah, ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mungkin berbicara di hatimu, atau Tuhan berbicara lewat firman yang sudah kamu dengar, ada rema yang bisa kamu dapat, ada nasihat dari orang-orang di sekitarmu. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberitahukan kepada kamu apa yang patut kamu lakukan sebagai seorang anak Tuhan. Karena itu, peka pada suara Tuhan, amin. Dengarkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, belajar firman Tuhan. Kamu akan mengerti dengan baik seperti apa Tuhan berbicara bagi kamu, seperti apa Dia menjanjikan masa depan untuk kamu, seperti apa rencana Tuhan yang besar untuk kamu. Ketika kamu mendengarkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, kamu pasti akan peka mana sih suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dan Dia pasti memberkati kehidupan